kasih model-model pembelajaran anti korupsi yang bisa dikreasi. Kalau tadi lewat PPKN lebih banyak pada penjelasan-penjelasan, sebenarnya banyak sekali cara untuk satu melatih kejujuran. Caranya kan tidak harus pelajaran kelas loh. Ada yang punya ide? Gimana cara melatih kejujuran kalau kamu diminta untuk membuat pelajaran anti korupsi di sekolahmu? Oh, ini proyek perubahan, ada proposal perusahaan. Ada yang berani di kelas ini? Gimana caranya kita melatih kejujuran? Oke, Mbak Bro, sini. Oke, namamu siapa? Natasha Anggraini. Siapa? Natasha Anggraini. Panggilan siapa? Natasha. Natasha? Ya. Oke, Natasha itu bukan yang kalau saya baca-baca itu apa gitu ya? Kecantikan gitu, bukan ya? Bukan. Bukan. Oke, Sa. Kalau kamu menurutmu biar teman-teman itu belajar kejujuran gitu, apa? Izin menjawab ya Pak. Dari awal kita harus program sekolahan dulu sih. Karena dari program sekolahan yang diajarkan sekarang itu nilai, bukan kejujuran. Paham? Jadi kalau semisal program sekolahannya itu tuh bisa dilakukan semisal kayak isai gitu. Jadi kita tidak bisa menyontek. Kalau menyontek pun itu kelihatan isainya. Jadi antara satu dengan yang lainnya itu jawabannya kalau kita sama itu kelihatan. Nulis ya jadi. Iya. Ya emang guru awalnya bilang kalau semisal kejujuran itu tuh lebih penting, tapi di akhirnya kita itu mau masuk sekolahan itu tetap nilai yang dinomorsatukan. Oh, tetap nilai ya? Iya. Itu bener apa enggak menurutmu? Benar. Oh bener? Iya. Oh, berarti nilai aja ujian terus. Ya berarti kalau semisal nilai yang diutamakan kita bakal ngelakuin apapun segala cara biar nilai kita itu tinggi. Ya emang guru awalnya kayak ngomong jujur itu lebih baik, tapi kayak itu tuh cuman omong kosong doang gitu. Omong kosong tuh bener. Aku setuju ini Bapak Ibu guru sosok ngomong kosong doang kok dia kok ya toh. Nah menurutmu agar bisa dilatih kejujuran, program apa yang bisa dibuat di sekolah, Natasha? Sistemnya dulu diubah. Ya, contoh aja yang paling konkret apa? Sistem apa yang dirubah, bagaimana caranya agar orang bilang, oh iya, aku harus jujur. Kalau nggak jujur nanti bagaimana gitu. Nah, itu gimana? Kalau ujian bukan cuman kayak alat pilihan ganda gitu. Jadi kita bisa melatih kemampuan kita sendiri. Semisal kayak ujian praktek, tapi ujian prakteknya itu kayak mencongak gitu. Jadi kita tuh punya paham dari pelajarannya itu sendiri. Oke, Natasha ini bagus. Jadi kayak mencongak, jadi murni dari pikirannya sendiri kalau ujian. Nah, ada lagi yang punya ide? Kalau anak-anak kalian nanti diminta untuk membuat satu proses belajar kejujuran. Ada lagi setelah Natasha? Atau yang ada di rumah? Apa pengalaman kalian di sekolah belajar tentang kejujuran? Nah, silakan angkat tangan, berbagi pengalaman. Yang oke, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan nama saya Maulana Yusuf Gareski. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Purwodadi. SMK 1 Purwodadi. Panggilanmu siapa? Maulana, Pak. Maulana. Oke, Maulana. Apa pengalaman di sekolahmu, ya di sekolahmu ini tentang pendidikan kejujuran? Seperti apa itu bentuknya? Silakan Maulana. Nah, untuk sekolah student jadi kan itu ada sistem kayak kantin gitu Pak. Kantin itu kan kalau misal tidak ada orangnya, misalnya tidak ada penjualnya, itu kan kita bisa menjual barang tanpa ada penjual gitu Pak. Jadi nanti bayarnya sesuai dengan harga yang tertera Pak. Jadi kalau jajan di situ tidak ada penjualnya, tetap bayar gitu ya? Ya Pak. Itu kan bisa menjadi sistem kejujuran. Jadi bayarnya sesuai apa yang dibelinya. Itu Pak. Praktek itu pernah dilakukan di sekolahmu belum? Itu belum Pak, belum. Hah? Belum ada Pak. Oh belum ya? Belum pernah Pak. Oh dulu pernah? Belum pernah Pak, iya dulu pernah. Papan yang benar. Ya Pak, ini Pak, pernah ada model kantin kejujuran begitu, pernah ada ya? ya dulu pernah ada Pak. Oh, pernah ada. Pernah ada dalam mimpi atau beneran? Beneran Pak, tapi saya belum sekolah di sini. Oh, waktu itu kamu belum masuk. Oke, tepuk tangan buat Maulana ya. Oke, ini contoh menarik ya. Jadi satu konsep tadi itu ujian menulis sesuai dengan pikiran. Tapi yang kedua bisa, ini praktek kantin kejujuran. Jadi kalau mau makan ke kantin, umpama ada jualan, nggak ada penjualnya, nih harganya berapa, diambil sendiri, taruh di situ bayarannya. Itu melatih kita, padahal kita ngambil saja mungkin bisa. Kita
ambil saja mungkin tidak diketahui oleh orang lain. Tapi kita bisa melakukan itu dan kemudian kita bisa melatih diri kita untuk jujur. Yang ikut daring, bagaimana sebaiknya pendidikan anti korupsi dilakukan di sekolahmu? Bentuknya seperti apa? Ayo, namamu siapa? Ya, Muhammad Ilham Aufa, Pak. Oke, Mat, silakan Mat. Bisa untuk mengurangi resiko korupsi, terutama di sekolah, kita awali dari kegiatan di kelas terlebih dahulu. Contohnya kayak tadi, untuk bendahara, terutama bendahara kas, itu kalau setiap akhir tahun melakukan pembukuan biaya pengeluaran berapa, pemasukan berapa, seperti itu. Jadi nanti keuangannya jelas, Pak. Terus kalau sudah dari kelas, kita bisa berjalan ke organisasi yang lebih tinggi lagi, seperti itu. Oh gitu, jadi belajarnya Pak. Gitu ya. Belajarnya ya. Dari kelas dulu gitu ya? Ya, Pak. Oh ya, dari kelas, bendahara ya, kelas gitu ya. Oke. Diawalin dari bawah kan susah. Ya. Ya, oke, Aufa, makasih Aufa. Ya, emang kalau di kelas itu ada bendahara kelas gitu ya? Oh, ada. Di sini bendaharanya siapa? Oh, kamu bendaharanya. Emang ada duitnya? Hah? Belum gitu. Jadi tugasmu nganggur dong. Emang biasanya kalau kebutuhan kelas gitu, apa sih kok perlu bendahara? Gak apa-apa sih. Oh, penghapus gitu ya. Nah, suruh beli gurunya itu, gak usah muridnya, ngapain itu. Kamu kalau organisasi kelasmu, terus kemudian mau dikelompokkan ya untuk kepentingan anak-anak sendiri aja, ya. Kalau kayak beli penghapus dan sebagainya nggak usah, suruh beli sekolahnya, ya. Kemudian biasanya juga kita bisa membantu teman-teman yang mungkin sedang kesulitan seperti sakit gitu. Oh, bagus. Cuman belum pernah ya? Ya, belum. Iya, nggak apa-apa. Niat dulu udah baik itu. Hah? Melihat kondisi teman-teman ya. Oke. Tapi pernah ada yang bantu temannya? Pernah. Ya, di kelas ini? Belum, untuk kelas belum. Saya belum, tapi sebelumnya di sekolah sebelumnya. Sekolah sebelumnya waktu kamu SMP. Ya. Kamu SMP di mana? SMP 5, Pak. Oh, di SMP 5. Itu SMP-nya 5 gitu. Terus masuknya gimana? Ganti-ganti gitu? Oh, enggak ya, SMP-nya 1. Kamu bantu apa dulu sama temanmu? Dulu ada teman yang sakit, kemudian kita ada inisiatif dari teman-teman sekelas untuk mengumpulkan dana dari mereka sebisa mungkin dari mereka, dikumpulkan jadi satu, kemudian kita membantu teman yang sakit itu. Membantu teman yang sakit, keren tuh, tepuk tangan dong. Ya. Ada tindakan-tindakan yang sebenarnya untuk mencegah korupsi itu sederhana saja. Mulai gagasan, kantin kejujuran, membantu teman, awareness.